Puasa menurut bahasa Allah menahan diri. Secara umum menahan diri dari makan, menahan diri dari bicara, atau imsak. Ataupun istilah ahli fikih yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar shadiq, waktu subuh tiba hingga terbenamnya matahari. Ini Musannif atau Imam Abi Suja mulai dengan wasyara itu wujub bisyami arba'atu asya. Syarat wajib berpuasa ada 4 hal. Artinya jika tidak terpenuhi syarat berikut ini maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Biarpun di dalam syarat wajib ini ada syarat sihah juga, syarat sah. Seperti ini disebutkan al-Islam. Islam adalah syarat sah sebelum menjadi syarat wajib. Syarat sah. Jadi yang tidak Islam tidak sah puasanya. Dan tidak wajib, dalam arti tidak wajib dituntut di dunia, akan tapi di akhirat tetap mendapatkan tuntutan. Nah, para ulama mengatakan apakah orang kafir nanti di akhirat ditanya tentang sholatnya? Iya. Masalakakum fi saqar. Di dunia tidak dituntut, tapi di akhirat ada hukumannya. Islam. Yang tidak beragama Islam tidak boleh kita paksa untuk puasa. Tidak perlu disuruh untuk berpuasa karena kuncinya belum dimiliki, belum Islam, baru bersyahadat. Kemudian al-bulugh, balik. Ini adalah syarat wujub, syarat wajib benar. Karena yang belum balik adalah tidak wajib puasa tapi bisa saja sah puasanya kalau dia sudah tamyiz. Bulugh adalah syarat wujub. Yang tidak balik tidak wajib berpuasa. Dan nanti setelah kita baca ini akan kita simpulkan dengan fikih praktis kita yang sudah pernah kami perdengarkan, kami sampaikan 9 hal yang membatalkan puasa. Dan 9 orang lah ini yang tidak wajib berpuasa. Ini termasuk 9 orang yang tidak wajib berpuasa, anak kecil yang belum balik. Anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Balik adalah ditandai dengan, kalau anak laki-laki dengan 2 tanda, keluar mani di umur 9 tahun, atau jika tidak keluar mani ditunggu sampai umur 15 tahun. Jika genap 15 tahun, biarpun tidak keluar mani, tapi sudah 15 tahun, maka dia dianggap balik. Bagi anak wanita, anak gadis pun sama seperti itu. Jika sudah keluar mani umur 9 tahun, maka disebut dia seorang balik. Kalau tidak keluar mani, maka haid di usia 9 tahun. Kalau ternyata tidak keluar mani, juga tidak keluar darah haid di usia 9 tahun, ditunggu 10, 11, 12 sampai. Jika genap 15 tahun, maka dipastikan dia sudah haid dengan umur. Dia sudah balik dengan umur. Nah, perlu catatan nih, penekanan dari makna pemahaman tentang ini masalah balik. Yang tidak balik tidak wajib puasa. Bisa jadi orang salah faham di sini. Mentang-mentang anaknya belum haid, umur 10 tahun tidak diajari berpuasa. Alasannya belum haid. Kan yang wajib puasa yang haid. Nah, ini kesalahpahaman. Memang betul anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Akan tapi wajib bagi orang yang mengurusinya, termasuk orang tuanya, guru-gurunya, untuk mengajari mereka anak-anak itu untuk berpuasa. Ini. Bahkan bukan saja berpuasa, ulama mengiaskan tentang sholat, puasa, dan yang lain yang menutup aurat, melakukan keharaman juga harus kita larang. Memang dalam hadis adalah muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anakmu untuk melakukan sholat di saat umur 7 tahun. Jadi saat kita menemukan anak kita sudah umur 7 tahun, maka kita yang wajib mengajari anak kita untuk sholat, biarpun sholat bagi dia belum wajib. 7 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun dia keluar mani, maka wajib baginya. Bagi anak tersebut.
Nah, di dalam berpuasa juga demikian. Kalau sudah anak umur 7 tahun, wajib kita ajari berpuasa. Tapi ingat para orang tua, ini jangan sampai berlebihan. Yang satu berlebihan di kutub ekstrim, ketidakmengertiannya lalu tidak mengatakan, tidak mengajari anaknya berpuasa, sholat dan sebagainya, alasannya karena belum balik. Di sisi lain mengajari anak untuk melakukan ibadah tapi di luar kemampuannya. Memaksa anak umur 7 tahun, 8 tahun puasa. Bahkan diancam kalau tidak berpuasa begini-begini. Bahkan ancamannya ancaman yang halus. Ancaman ada ancaman serem. Kalau tidak puasa kok aku pukul. Ada ancamannya adalah termasuk memberi sesuatu. Sehingga anak itu menjadi memaksakan diri untuk berpuasa hanya karena menginginkan sesuatu tersebut. Nggak bisa begitu. Himbau dengan rasa senang. Ajak dengan rasa senang sehingga ibadah bagi dia akan dinikmati suatu ketika nanti. Kalau ada seorang anak dia beribadah melakukan puasa hanya karena mengharap hadiah sepeda dari orang tuanya, maka bagi dia adalah ibadah belum bisa dinikmati karena dia belum berusaha untuk kenal Allah, tapi kenal sepeda. Maka jika anak umur 7 tahun, 8 tahun kita ajari berpuasa tapi jangan dipaksa karena bagi mereka puasa memang belum wajib. Maka kita perkenankan kalau seandainya dia mampu terlihat mulai lemas, tidak ya dia terlihat bahasanya lemah, maka kita izinkan mereka untuk berbuka karena memang belum wajib berpuasa. Hanya kita perlu mengajari tertib ya. Kalau seandainya anak kita itu mampu sampai jam 12, biarkan dia berlatih puasa sampai jam 12 siang. Jam 12 diingatkan sekarang buka lagi atau sahur lagi, sahur yang kedua atau buka yang pertama, terserah namanya apa saja. Bahasanya bahasa ibadah gitu saja. Tapi untuk anak kecil. Kalau orang tua buka di siang hari haram, dosa gede. Anak kecil. Jadi kalau dia ingin berbuka, tidak apa-apa berbuka karena belum mampu, belum kuat. Sambil kita motivasi. Hari esok mungkin sudah sampai asar. Hari berikutnya mungkin sampai maghrib. Dan begitu seterusnya. Itu. Jadi jangan sampai salah faham, mentang-mentang anak kecil belum balik, lalu tidak kita ajari berpuasa, tidak ada sholat. Bahkan yang unik kadang tidak diajari menutup aurat. Wajib kita mengajari anak kita, anak gadis kita yang sudah masuk umur 7 tahun untuk mengenakan baju yang menutup aurat. Biarpun kadang kebuka, kadang merasa gerah dilepas, namanya anak kecil. Tapi kalau orang tuanya membiarkan begitu saja, naudzubillah. Ada suatu ketika ada orang datang ke sini katanya, Ustadz, semoga Allah memberikan hidayah ya. Ya, tapi dia orang baik sebetulnya. Mungkin pemahaman tentang. Jadi anaknya umur 10 tahun pakai baju unik begitu, aneh. Kelihatan di atas lutut kecil. Akhirnya kita bertanya, saat ini umur berapa Ustaz? Kita tanya ke Ustaz tersebut. Rupanya Ustaz ini cerdas, akhirnya faham bahasanya saya menanya itu tentang kenapa dia tidak pakai kerudung dan tidak. Dia faham, langsung menjawab. Dia belum haid Bu ya. 10 tahun umurnya tapi belum haid. Wah ini salah faham berarti ini. Dia mentang-mentang kalau 10 tahun mentang-mentang belum haid jadi nggak apa-apa gitu menurut dia. Akhirnya kita harus memberikan pemahaman di waktu yang berbeda. Biarpun belum haid, kalau sudah 10 tahun sudah wajib kita mengajari untuk menutup aurat. Jangan 10 tahun, 7 tahun. Biarpun di saat umur 7 tahun, 8 tahun kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, namanya anak kecil tapi wajib. Bukan kita biarkan begitu malah didandani untuk keluar rumah dengan baju yang membuka aurat. Seperti itu. Balik. Kemudian wal aql, berakal. Yang tidak berakal tidak wajib puasa. Karena dia tidak akan faham ini larangan, ini perintah. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa. Maka hari ini banyak orang tidak berpuasa. Di bulan Ramadan sering ada keluhan-keluhan pada tidak berpuasa. Naudzubillah. Tolong ya, puasa Ramadan adalah wajib. Dosanya gede bagi yang mampu berpuasa lalu tidak berpuasa. Makanya nanti dalam di akhir nanti kan kita hadirkan 9 orang yang boleh berbuka puasa agar difahami. Kalau Anda termasuk salah satu dari 9, boleh Anda tidak berpuasa. Misalnya Anda masih anak kecil, Anda nggak berpuasa tidak dosa, tapi harus belajar puasa. Atau gila, ya nggak berpuasa orang gila. Ini al-bulu al-aqlu.
Yang gila tidak wajib berpuasa, bahkan tidak dianggap puasanya karena gila. Kemudian wal qudratu 'ala shaumi, mampu untuk melaksanakan berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa, yang tidak mampu. Tidak mampu yang sesungguhnya, bukan pura-pura tidak mampu. Kan Allah tahu kita ibadah karena Allah. Pura-pura lemes begini hanya pengen makan, ya silakan bohong, minta penyakit. Nah ini al-qudrah adalah mampu berpuasa. Nah, umumnya yang tidak mampu dalam berpuasa ini adalah orang sakit. Orang sakit. Nah, dari 4 ini kita pecah nanti orang yang boleh orang yang tidak wajib berpuasa. Nanti akan kita jadikan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, ini adalah kita sebut 4, disebut oleh Imam Abu Suja ada 4 syarat wajibnya berpuasa. Jika orang tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak wajib berpuasa. Dia belum beragama Islam, belum balik, tidak berakal, dan dia tidak mampu. Nah, tidak mampu ini benar, ini yang dalam fikih praktis kita disebutkan akan ada tambahan. Misalnya, tidak mampu, saya jelaskan di sini. Kalau orang benar-benar tidak mampu, dia boleh berbuka puasa. Tapi kalau pura-pura tidak mampu, yang berbohong. Misalnya, ada orang bekerja keras. Bekerja keras, ternyata di tengah perjalanan puasanya, dia menemukan dirinya lemah. Dan dia tidak mampu, bahkan mungkin mau pingsan segala macam. Maka dia boleh berbuka puasa. Karena dia tidak mampu. Punya kerjaan berat. Kerjaannya memang itu, mau cari kerjaan lain susah dan sebagainya. Di bawah terik matahari, di bawah panas, di bawah terik matahari, dalam suhu panas yang tinggi, atau pokoknya dia bekerja. Jadi kuli bangunan, tukang becak, segala macam. Kalau ternyata di tengah perjalanan, kok ternyata dia itu melemah, nggak mampu, lemes sekali dan mampu, dia boleh berbuka. Nggak usah ditutupi hukum ini. Yang nggak boleh adalah dia berbuka dari awal. Nah, ini yang kurang ajar. Minta lemah dia. Artinya dari malam dia harus bersahur dan dia niat puasa, pagi semangat, menggayuh becak, kemudian yang kerja, bismillah. Nah, kalau ternyata di tengah perjalanan, jangankan ke orang yang bekerja, nggak ada apa-apa, kita ini lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada orang kok tiba-tiba lemes dia, boleh berbuka kok, dia nggak mampu kok. Ya nggak boleh bohong kan. Ini nggak usah ditutupi hukum mengenai memang begitu keadaannya, nggak boleh memaksakan. Cuma nanti diqadha. Ini yang nggak boleh berbuka dari awal alasannya kerjaan saya berat. Sering ditanyakan, Buya saya punya kerjaan keras berat, benar. Apakah boleh saya berbuka dari awal? Nggak boleh. Anda tetap wajib berbuka, maksudnya makan dari awal, nggak puasa dari awal, nggak boleh. Anda wajib niat sebelum terbit fajar. Anda bersahur, makan sahur agar kuat. Kemudian Anda niat, kemudian Anda berpuasa. Kemudian di tengah perjalanan kok nggak mampu, batalin. Nggak boleh mendahului Allah. Tiba-tiba dari pagi sudah buka, tak-taunya kata bosnya apa? Hari ini kau udah usah kerja dan dapat gaji 4 kali lipat. Ayo, mau ngomong apa? Puasa, mau balik puasa gimana? Sudah fajar sudah terbit, nggak bisa puasa. Nah, seperti itu. Tukang beca, oke, minta khusus atau mau tukang mau berangkat berpuasa. Bisa jadi belum keluar dari rumah sudah di stop sama anaknya. Abah ada usaha becak. Kenapa? Aku sudah dapat rezeki banyak. Oh gitu, nah ayo mau apa? Jadi makanya nggak boleh mendahului Allah. Dari awal berbuka itu yang haram, yang dosa. Tapi dia pagi hari sudah berpuasa. Kalau ternyata di tengah perjalanannya tidak mampu, maka tidak dosa orang-orang seperti itu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Diberi kekuatan dan diberi ketulusan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.